Itulah yang disebut oleh Ummul Mukminin ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluqul Quran adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Kaum Potes IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Tentunya masih bersama saya Muminah, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Beliau ini merupakan dosen Akademi Dakwah NTB Nusa Tenggara Barat, dan beliau ini menjadi Ketua Bidang Dakwah Pemuda Dewan Dakwah Islami. Masya Allah luar biasa ya. Beliau adalah Ustadz Zikrul Hamdi LC. Beliau ini merupakan lulusan Nurul Hakim Kediri dan nyambung untuk melanjutkan perkuliahannya di Madinah. Masya Allah luar biasa. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana aidon bi khairin. Saya juga baik-baik saja Ustadz. Alhamdulillah. Antum semakin hari semakin bercahaya nih Ustadz, semakin ganteng gitu. Karena pernah tinggal di Madinah Munawwarah ya. Munawwarah itu artinya bercahaya. Mungkin ikutlah ya. Masya Allah. Gimana suasananya di sana Ustadz dulu waktu di Madinah Munawwarah itu? Di Madinah tentunya dekat dengan sifat keberkahan ya. Keberkahan karena tempat tinggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah dari kota Mekah, tentunya dikenal dengan kota yang penuh berkah. Masya Allah ya Ustadz. Nah gini Ustadz, bicara tentang Al-Quran Ustadz ya, seberapa penting sih Al-Quran itu bagi ke orang-orang muslim nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, tentunya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan tentang Al-Qur'annya, Allah berkata, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia ke jalan yang paling lurus dan akan memberikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan amal-amal soleh. Maka dengan ini kita memahami pentingnya Al-Quran sebagaimana pentingnya atau bahkan lebih penting daripada kebutuhan manusia kepada makanan pokok mereka. Karena di dalamnya ada bimbingan. Seseorang yang hidup di bawah cahaya Islam tentunya butuh bimbingan, dan bimbingan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua bimbingan itu ada di dalam Al-Qur'an, sehingga kita tidak bisa sedikit pun keluar daripada Al-Qur'an. Nah, mungkin begitu. Tapi bimbingan yang dimaksud itu seperti apa itu Ustadz? Dalam segala lini kehidupan, baik dalam akidah kita, di dalam Al-Qur'an ada bimbingan. Dalam syariat ibadah kita, di dalam Al-Qur'an ada bimbingan. Dalam menata hati kita, yang kita kenal dengan sebagian menyebutnya tazkiyatun nufus, sebagian menyebutnya tasawuf, semua ada bimbingan. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga kalau kita jauh dari bimbingan ini, tentunya kita akan jauh daripada nilai-nilai Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan saya dengar Ustadz bahwasannya Ustadz mengatakan di dalam Al-Quran tadi itu yang artinya membawa kabar gembira nih. Nah, dalam hal kabar gembira seperti itu bagaimana sih maksudnya gitu? Kabar gembira tentunya yang dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kita kenal atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kabar gembira. Dia telah menjadi orang yang muflih, faiz, yaitu orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya,
maka kita katakan bahwa kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki itu adalah masuk surga. Maka Al-Quran datang untuk memberitahukan seseorang bagaimana masuk ke dalam surga dan memberi kabar gembira bahwa orang-orang yang beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian disebutkan dalam keterangan lain, baik di dalam Al-Quran atau dalam hadis, bahwasanya kabar gembira yang paling menggembirakan selain surga adalah bertemunya seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditanyakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, bagaimana kalian mendapati kenikmatan di dalam surga? Maka mereka mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kami tidak pernah mendapatkan kenikmatan seperti yang kami dapatkan saat ini. Kemudian ditanyakan kepada mereka, apakah kalian mau kenikmatan yang lebih besar daripada itu? Maka mereka bingung, karena setahu mereka itu sudah luar biasa kenikmatan surga itu. Maka dikatakan kepada mereka, sesungguhnya yang lebih besar daripada itu adalah bertemu dengan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kabar gembira yang dimaksudkan adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih tinggi dari itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka kabar gembira itu dikabarkan untuk mereka di dalam Al-Quran. Insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kabar gembira tersebut ya Ustadz ya. Nah, untuk menggerakkan kaum muslimin atau orang-orang muslim itu Ustadz membaca Al-Quran nih, gimana tuh caranya? Tentunya seseorang tidak akan termotivasi untuk mendekati sesuatu kecuali dia mengetahui apa keuntungan daripada sesuatu tersebut. Atau kita bisa mengatakan jika orang berakal, dia akan berusaha mengerjakan apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Maka kalau kita ingin mendekatkan seseorang dengan Al-Quran, tentunya kita akan menjelaskan kepada mereka fadilah-fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran yang bisa kita gali daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa seorang akan termotivasi untuk dekat dengan Al-Quran kecuali kita bacakan kepada mereka firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang luar biasa banyaknya dan luar biasa maknanya. Masya Allah, begitu ya Ustaz. Jadi, lalu terus bagaimana nih Ustaz menurut Antum tentang hubungan kaum muslimin dengan Al-Quran saat ini? Secara global kita lihat hubungan kaum muslimin dengan Al-Quran di satu sisi luar biasa meningkat hubungan mereka, kedekatan kaum muslimin dengan Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dengan meningkatnya jumlah hufaz, para penghafal Al-Quran, dengan berbagai caranya, berbagai metodenya, berbagai keluar biasaan yang kita bisa lihat di media-media. Tapi di satu sisi kita melihat juga bahwa Al-Quran ini atau posisi Al-Quran banyak tergeserkan dengan handphone, dengan alat-alat elektronik lainnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa kedekatan Al-Quran di satu sisi meningkat dan di satu sisi sangatlah semakin mundur. Kemudian yang mungkin kita perlu jelaskan di sini dengan banyaknya hufazul Quran, pernah seorang ulama membagi qiraah atau membaca Al-Quran itu menjadi 3. Ini mungkin penting untuk kita sampaikan, bahwa qiraah itu atau membaca Al-Quran, di mana membaca ini adalah bagian dari kedekatan seseorang dengan Al-Quran, itu ternyata dibagi oleh ulama menjadi 3. Itu apa saja Ustaz? Pertama adalah qiraah lafziyah. Qiraah lafziyah yaitu qiraah yang masih dalam lapas saja. Kemudian kedua, qiraah ma'nawiyah yang sudah masuk ke dalam makna, dan ketiga qiraah amaliyah yang sudah berubah menjadi amal. Baik, kita bicara sedikit tentang 3 hal. Iya Ustaz. Qiraah lafziyah ini adalah bentuknya secara real atau secara sederhana
Qiraah lafziyah ini adalah seseorang yang membaca Al-Quran masih sekedar lafaz saja. Mungkin kita atau kaum muslimin secara umum masih membaca Al-Quran itu ya sekedar kita baca lafaz-lafaz tanpa mengetahui arti daripada ayat yang dia baca. Bahkan para penghafal Quran itu masih membaca Al-Quran atau hafalan Quran ini masih dalam kategori membaca Al-Quran lafziyah secara lafaz saja. Sehingga apakah ini baik? Tentunya baik. Dan ini masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan itu dilipat gandakan. Artinya, walaupun dia sekedar lafaz, itu sudah luar biasa. Seorang muslim membaca Al-Quran, walaupun dia tidak memahami, itu sudah luar biasa. Dan ini adalah kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang yang membaca Al-Quran, walaupun sekedar lafaz. Maka tidak bisa kita mengatakan jangan membaca Al-Quran kalau kamu tidak mengerti, tidak bisa. Nah, ini memang satu tingkatan pertama. Ketika itu sudah berlangsung, maka masuklah seseorang kepada jenis kedua, qiraah ma'nawiyah. Atau bisa seseorang harus berusaha setelah melewati qiraah lafziyah ini harus masuk ke dalam qiraah ma'nawiyah. Apa itu? Seseorang harus masuk ke dalam makna-makna daripada Al-Quran itu, memahami Al-Quran. Itu ya. Bagaimana mudahnya? Mungkin dia sudah mulai membaca terjemahan dari Al-Quran. Terjemahan Al-Quran sudah masuk ke dalam makna. Atau dia belajar lebih dari itu tafsir Al-Quran, baik dari ulumul Quran, asbabun nuzulnya dan seterusnya, sehingga dia memahami daripada Al-Quran, baik kata-katanya artinya, kemudian tafsirnya. Ini sudah masuk ke dalam maknawi. Kemudian dia berusaha untuk mentadaburinya. Dan yang paling tinggi daripada jenis qiraah ini adalah qiraah amaliyah. Bagaimana apa yang dia baca, apa yang dia pahami diterjemahkan, dimanifestasikan dalam bentuk amal. Itulah yang disebut oleh Ummul Mukminin ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya adalah apa yang beliau baca di dalam Al-Quran, apa yang beliau pahami dalam Al-Quran itu beliau praktekkan dalam kehidupannya. Maka ini disebut dengan qiraah amaliyah. Jangan kita berhenti di dalam qiraah lafziyah saja, mungkin ini. Kemudian kita mulai membaca makna-makna dan pelajari isinya, kemudian kita usahakan untuk mengamalkannya. Mungkin ini yang sangat penting kita usahakan. Dalam tiga tadi itu Ustaz ya, tiga qiraah tadi itu, apakah hukum-hukum tajwid itu masuk nggak Ustaz? Hukum-hukum tajwid tentunya membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah sesuatu yang wajib. Berdosa seseorang membaca Al-Quran jika tidak dengan tajwid, mempraktikkan hukum-hukum tajwid. Jika dia tidak bisa, ya hendaklah dia belajar. Maka dia masuk di dalam qiraah lafziyah juga. Masih kita berbicara tentang lafaz-lafaz. Berarti walaupun dia wajib, tapi itu masih dalam kategori qiraah lafziyah. Oh iya. Jadi walaupun tidak memahami makna, tapi tajwidnya juga harus dimasukkan gitu Ustaz ya. Itu adalah sebuah kewajiban. Kita tahu bahwa di dalam sholat kita itu menjadi sebuah fardu ketika seorang membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Al-Fatihahnya jika tidak dibaca dengan baik, dengan mujawwad, dengan bertajwid, sehingga merubah makna daripada arti daripada Al-Fatihah tersebut, bisa menggugurkan sholat seseorang atau membatalkan. Artinya tajwid juga walaupun dia belum masuk ke dalam qiraah lafziyah, dia adalah sesuatu yang sangat urgen, sangat penting, dan bisa mempengaruhi ibadah seseorang. Tapi gimana nih Ustadz? Kadang-kadang kan saya juga sering menemukan teman-teman atau anak-anak yang mungkin penghafal tapi bacaannya itu kurang gitu Ustadz. Itu gimana sih? Apakah kita harus menegur atau menyuruh dia ulang hafal gitu dari awal harus sesuai dengan tajwid gitu Ustadz? Gimana caranya supaya hafalan tetap lanjut tapi dengan dibarengi dengan tajwid gitu? Ya benar. Cara yang benar adalah
proses menghafalnya tetap berjalan, kemudian proses tahsin dan tajwidnya harus tetap berjalan. Karena tajwid ini tentunya sulit kita mengatakan seseorang sudah sempurna bacaan tajwidnya. Maaf, kami ketika mondok di Nurul Hakim, misalkan mungkin di sana kita sudah dianggap mungkin kita atau seseorang sudah dianggap bagus bacaannya, tapi keluar dia menuntut ilmu ke tempat yang lain, mungkin di tempat yang baru ketemu dengan syekh yang ternyata bersanad, maka ternyata bacaan yang dia pakai membaca sebelum itu ternyata banyak salah. Kemudian dia pergi ke syekh yang lain, bisa jadi disalahkan lagi, sehingga kita katakan bahwa tajwid itu sulit untuk mengatakan masuk seseorang dalam kesempurnaan dalam tajwidnya. Contoh kecil adalah an-nutqu bid-dad. Ketika seorang mengucapkan huruf dot saja, kita mengetahui perkataan yang sangat terkenal bahwa Rasulullah SAW afsahu man nataqa bid-dad, bahwa Rasulullah adalah seorang yang paling fasih mengucapkan dot. Paling fasih, berarti yang lain bisa saja fasih, tapi Rasulullah yang terfasih. Nah, beginilah tajwid itu, belajar tajwid itu begitu. Mungkin si Fulan fasih, fasih di kelasnya, kemudian nanti dia naik kelas dia bisa tidak fasih di kelas yang baru, kemudian terus sampai atas begitu. Mungkin kita tidak bisa mengatakan bacaan seorang sempurna, dia hanya bisa berusaha untuk menyempurnakan bacaannya. Jadi seperti itu ya. Lalu Ustaz, gimana nih? Apakah boleh membaca Al-Quran tanpa memahami artinya itu? Seperti yang kita katakan tadi, dia masih dalam qiraah lafziyah. Dia tetap membaca Al-Quran dan dia diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak memahami, tapi dengan tetap berusaha memahami daripada bacaan ayat-ayat atau Al-Quran yang dia baca, dia tetap usaha. Karena Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tapi dia menjadi pembimbing. Dia tidak hanya surat yang dibaca kemudian dilepas, tidak. Dia akan menjadi pembimbing bagi kehidupan seseorang. Pembimbing kehidupan. Bagaimana Al-Quran menjadi pembimbing jika dia tidak dipahami, jika Al-Quran ini tidak dipahami. Lalu gini Ustadz, kan sekarang kan media-media ini kan banyak sekali nih yang mungkin bisa mengurangi orang-orang atau kaum muslim itu untuk membaca Al-Quran. Tapi ada aplikasi nih Ustadz di HP seperti itu. Tapi itu apakah bacaan Al-Quran secara mushaf atau sama yang di HP itu gimana tuh hukumnya Ustadz? Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara-perkara keduniaan. Masalah HP, bahkan Al-Quran ini ditulis setelah dicetak dalam bentuk 30 juz itu setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini semua adalah wasilah sarana. Perantara. Kita membaca Al-Quran dari hafalan bagus, dari mushaf bagus, dari HP bagus, sehingga kita pesankan kepada diri sendiri atau kepada kaum muslimin semuanya, terutama anak-anak muda yang banyak menggunakan HP-nya atau media-media elektroniknya dalam kesia-siaan, dalam lago, supaya HP ini tidak menjadi saksi kemaksiatan, saksi kesia-siaan, maka hendaklah dia menjadikan HP ini juga menjadi alat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat penting. Selain tentunya anak-anak muda yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua. Anak-anak muda yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menjadikan HP-nya adalah tempat maksiat atau paling tidak lago. Maka dia tutupi semua itu dengan aplikasi-aplikasi baik seperti Al-Quran, seperti kitab-kitab dan seterusnya. Sehingga
dia tidak hanya menjadi saksi keburukan, namun dia HP ini menjadi saksi kebaikan bagi dirinya. Iya, Masya Allah Ustaz. Lalu bagaimana keutamaan yang paling menginspirasi nih Ustaz bagi antum untuk selalu dekat dengan Al-Quran? Bagi seseorang yang berpikir atau yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, seharusnya dia menjadikan Al-Quran ini sebagai sarana yang paling mudah dan paling berfaedah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering sekali kita baca. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu ayat dari satu huruf daripada Al-Qur'an, baginya satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. 10 kecil kan? Kecil, tapi mari kita hitung. Dalam mushaf Madinah itu ke bawah itu ada 15 baris. Iya. Ke samping itu kurang lebih 30 huruf. 30 huruf dikalikan 10 kebaikan menjadi 300. Masya Allah. Dikali 15 menjadi 4.500. Maka seseorang yang membaca Al-Quran satu halaman saja dia mendapatkan 4.500 pahala. Begitu dengan 2 lembar maka 9.000 pahala. Maka orang cerdas akan cepat-cepat menjadikan Al-Quran untuk menjadi sarana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketertarikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak yang tahu hadis ini tapi tidak tertarik. Itulah yang disebut dengan taufik. Taufik itu adalah ketika Allah menanamkan dalam diri seseorang keinginan untuk berbuat baik. Orang tahu kebaikan-kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Diacuhkan. Segitu. Allah Maha Pemurahnya ya Ustaz ya, pada ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua itu berkumpul di dalam surganya. Walaupun Allah mampu, tapi Allah ingin kitalah yang berusaha. Sehingga Allah membuka pintu yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pahala, yang dengan pahala itu kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Sekiranya Ustaz nasihat-nasihat yang antum sampaikan nih kepada kaum muslimin gitu, atau muslim dan muslimah yang di sana gitu, apalagi terutama teman-teman atau sahabat-sahabat yang nonton ini ya, sekiranya Ustaz sampaikan gitu. Baik, mungkin kalau nasihat yang pertama kali saya nasihati secara pribadi adalah diri saya sendiri, kemudian teman-teman yang di studio dan kaum muslimin seluruhnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita, kepada manusia. Wa kana Allahu bikum rahima, adalah Allah sangatlah sayang kepada kalian. Dan dalam ayat lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi seluruh manusia secara umum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana yang banyak sekali untuk bisa kita mendekat kepadanya. Salah satunya dengan Al-Quran ini. Kita tidak bisa jauh daripada Al-Quran. Kita memiliki waktu sehari itu 24 jam. 1 jamnya 60 menit. Berarti satu hari itu kita memiliki 1440 menit yang bisa kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita memiliki 500 menit dari 1440 menit ini untuk Al-Quran? Kalau terlalu banyak 500, bisakah kita menjadikan 100 menit saja untuk Al-Quran dalam sehari kita dari 1400 menit? Kalau nggak bisa, bisakah 10 menit daripada waktu 1440 menit ini untuk Al-Quran? Kalau tidak bisa, maka sungguhnya kita masuk ke dalam hirman. Hirman itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Ditutup hatinya sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang dia tidak tahu, tapi sedikit pun dia tidak tertarik. Itu yang disebut dengan hirman. Nauzubillahi min zalik. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itulah seputar mengenai Al-Quran yang mungkin insya Allah dengan pembahasan tadi, sekiranya kita lebih dekat lagi, lebih merenungkan lagi hubungan kita kepada Allah. Baik Ustaz, terima kasih sudah menyempatkan diri
Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Saya Muminah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.